Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah ibadah kita di sore hari ini akan kita mulaikan. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Dijemput kita semua untuk berdiri dan kita melakukan bersama NNBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Kita tahbiskan ibadah kita. Ibadah wanita kaum ibu Jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong di sore hari ini tertahbislah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Disilahkan untuk duduk kembali. Pengakuan dosa dan berita pengampunan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita melakukan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pelita hidup kami,
Terangi hati dan pikiran kami dengan hikmat sorgawi untuk memahami dan menerima pengajaran firman-Mu. Beri kami hati yang mau taat melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Demi Kristus firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di sore hari ini terdapat dalam Perjanjian Baru, Kitab Lukas. Kitab Lukas pasal 13, dibaca mulai ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-30. Yang diberi judul, Siapa yang diselamatkan? Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikian pembacaan Alkitab. Kita akan merenungkan pembacaan Alkitab yang sudah kita baca di dalam kitab Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-30. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus untuk penyertaannya, sehingga kita semua ada dalam kasih dan naungannya sampai dengan hari ini. Kita telah berada di kehidupan era baru, di mana mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Kita diminta untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sebagai bentuk mengasihi dan menjaga sesama dan diri kita sendiri dalam perjuangan melawan pandemi COVID-19. Dalam kondisi ini mengharuskan kita untuk berpikir keras dan bekerja lebih kreatif. Sebab jikalau kita hanya berserah pada keadaan, pasti kita akan mengalami
ketinggalan. Sebagai contoh, sekarang ini kita sebagai ibu-ibu maupun oma-oma bertambah satu tugas kita sebagai guru di rumah. Belajar secara daring atau dalam jaringan bagi anak-anak dan cucu-cucu kita. Butuh perjuangan untuk mendampingi anak-anak kita dalam mereka belajar di rumah. Karena ada ungkapan bilang anak-anak belajar daring, orang tua atau ibu-ibu jadi darting atau darah tinggi. Itu pengalaman-pengalaman yang kita alami di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini menjadi tantangan bagi kita sebagai ibu-ibu. Bagaimana kita harus tetap berjuang menuntun anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar supaya mereka tetap tekun belajar, mereka mau belajar, sekalipun secara online. Namun sebagai orang tua, lebih khusus kita sebagai ibu-ibu, kita tetap bersuka cita mendampingi anak-anak dan cucu-cucu kita. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita di sore hari ini menunjukkan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah membutuhkan perjuangan yang cukup keras atau perjuangan ekstra. Memperoleh keselamatan tidaklah mudah atau tidak gampang. Tidaklah hanya dengan mengatakan bahwa torang cinta Tuhan Yesus, tetapi dalam hidup kita bertolak belakang dengan ajaran-ajaran Yesus. Lewat bacaan Alkitab kita di sore hari ini mengisahkan bagaimana Yesus menjawab pertanyaan dari seseorang setelah mereka berjalan berkeliling kota dan desa mengenai sedikit sajakah orang yang diselamatkan. Jika kita memperhatikan jawaban dari Tuhan Yesus, sesungguhnya ia tidak langsung menjawab pertanyaan itu. Sebab ada dua hal yang penting yang harus kita garis bawahi dalam bacaan Alkitab kita di sore hari ini, yaitu mengenai jumlah dan cara. Fokus soal jumlah, tetapi yang lebih penting adalah cara untuk memperoleh keselamatan tersebut. Sehingga dapat kita lihat lewat kalimat yang diucapkan pada ayat yang ke-24, mengatakan bahwa berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Berjuanglah artinya kita harus bergumul, karena keselamatan itu tidaklah mudah. Dengan kata lain, jikalau kita ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan, dan harus ada penyangkalan diri. Memang keselamatan telah diberi lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Namun keselamatan membutuhkan respon iman dan tanggung jawab dari manusia untuk hidup di dalamnya atau hidup di luar kehendak Tuhan. Ini pilihan untuk kita. Sebab sekalipun jika kita telah mengenal Dia sebagai satu-satunya juru selamat, tetapi kalau dalam tindakan kehidupan kita tidak mencerminkan sebagai orang-orang yang diselamatkan, maka seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-26 dan 27, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi aku berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi perenungan
untuk kita sebagai ibu-ibu, untuk kita lebih bertanggung jawab pada iman kepada Yesus Kristus. Contoh-contoh kecil yang dapat kita lihat, kita pergi ke gereja, kita mengalami pembaptisan, kita melayani, kita memberi persembahan, dan hal-hal baik lainnya yang kita lakukan. Tetapi dalam praktek kehidupan masih saja ada iri hati, ada dengki, bahkan sombong, serta suka berdusta dan merancangkan kejahatan kepada orang lain. Ini jelas bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mengikuti Yesus harus mencerminkan sikap diri sesuai dengan teladannya. Sebab sekali lagi untuk masuk dalam kerajaan Allah membutuhkan ketekunan, ketaatan, dan kesabaran yang menguji kehidupan beriman kita sebagai orang-orang yang percaya. Yesus tidak menjamin kehidupan orang-orang percaya bebas dari pergumulan dan permasalahan. Banyak pergumulan dan permasalahan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Namun satu yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapapun yang percaya dan taat kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-29, dan orang-orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Duduk makan dalam kerajaan Allah memiliki arti perjamuan yang akan terjadi kelak ketika Allah mengumpulkan orang-orang beriman dari segala bangsa. Yesus menggambarkan peristiwa ini dengan sebuah perjamuan, sebab perjamuan selalu merupakan pesta yang penuh sukacita. Pasti kita mau untuk duduk makan dalam kerajaan Allah. Maka sebab itu, berusahalah untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Walaupun pada akhirnya ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, bahkan ada yang membenci kita karena iman percaya kita kepada Yesus. Tetaplah pada pendirian iman kita. Kepercayaan kepada Kristus tidak akan pernah menjadi sia-sia. Sebagai wanita kaum ibu yang ada di gereja Masai Injili di Minahasa, di minggu ini, tepatnya tanggal 23, kita memperingati hari ulang tahun wanita kaum ibu Gemim yang ke-83. Dari waktu ke waktu, iman kita terus diuji. Tantangan yang berbeda-beda makin meneguhkan iman percaya kita. Apakah kita tetap percaya dan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, atau kita akan tergilas oleh perkembangan zaman yang semakin modern saat ini? Namun satu yang pasti, jika kita ingin masuk dalam kerajaan Allah, tetaplah hidup sebagai ibu-ibu yang takut akan Tuhan, ibu-ibu yang bijaksana, dan ibu-ibu yang sabar, penuh kasih dalam kehidupan kita di setiap hari. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saatnya kita akan memberi persembahan. Sambil memberi persembahan, kita melakukan bersama NKB nomor 197, besarlah untungku jika Yesus milikku.
Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan beribadah yang boleh kami alami di saat ini. Firman-Mu yang mengingatkan dan mengarahkan kami supaya makin bersungguh-sungguh untuk hidup dalam kasih dan perdamaian sebagai respons atas anugerah selamat-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami untuk setia belajar dan melakukan firman Tuhan. Dalam ibadah ini Tuhan, kami pun telah mengumpulkan persembahan. Terimalah pemberian kami, dan kami terus memohon penyertaan-Mu dan berkat-Mu bagi kehidupan kami di minggu yang berjalan ini. Kiranya keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami dan cucu kami, usaha kami, dan rencana-rencana hidup kami, Tuhan campur tangan dan buat berhasil. Lindungi kami ya Tuhan dari yang jahat, dari kesakitan dan malapetaka, celaka dan maut sekalipun. Kami berdoa Tuhan, karuniakan kesembuhan bagi mereka yang sakit, mereka yang dalam pergumulan rumah tangga, yang terdampak pandemi COVID-19. Hiburkanlah dan pulihkan yang susah dan menderita ya Tuhan. Bebaskan mereka yang diikat oleh kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan. Kuduskan dan sucikan. Syukur kami oleh karena berkat-berkat Tuhan yang teralami dalam kehidupan kami. Bapa yang kekal dalam kerajaan sorga, berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami dalam upaya keluar dari berbagai dampak merugikan karena pandemi COVID-19. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Mereka yang bertugas dalam gugus tugas penanganan COVID-19, para relawan, TNI Polri, terutama para medis, Tuhan lindungi dan karuniakan kemampuan dalam penanganan pasien dan upaya untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Lebih khusus Tuhan, di saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah yang ada di Kelurahan Lansot, Ibu Heni Sonda Bororing bersama perangkat kelurahan yang ada. Karuniakan hikmat dan sehat dan kuat serta sukacita untuk melayani kami sebagai masyarakat yang ada di Kelurahan Lansot ini. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, berkati gerejamu, juga gereja Masei Injili di Minahasa, supaya boleh menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan bangsa, terutama masalah-masalah yang terjadi di saat ini. Situasi yang kondusif Engkau beri buat kami, juga suasana kehidupan yang saling menghargai satu dengan yang lain Engkau beri dan anugerahkan di tengah-tengah kami. Jauhkan dari tindakan-tindakan yang mengancam kesatuan dan persatuan di antara kami semua. Karuniakan situasi yang baik dan memungkinkan kami Tuhan
untuk menuju Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Tolong kami Tuhan untuk menjaga tali persaudaraan yang utuh dan harmonis sebagai masyarakat dan jemaat yang ada. Badan pekerja Majelis Jemaat, para pendeta, guru agama, penatua, syamas, kostor, pegawai, dan semua perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Getsemani Lansot Sarongsong, serta seluruh jemaat dari kolom 1 sampai 21, diberkatilah senantiasa oleh Tuhan. Lebih khusus Tuhan, untuk Komisi Wanita Kaum Ibu, di mana ya Tuhan, pada tanggal 23 November 2020, kami boleh merayakan hari ulang tahun Wanita Kaum Ibu Gemim yang ke-83. Berkati Tuhan, mulai dari Komisi Wanita Kaum Ibu Sinode Gemim sampai yang ada di jemaat kami. Ibu Penatua Serli Supit Bororing bersama dengan Komisi Pelayanan Wanita Kaum Ibu Jemaat Gemim Getsemani Lansot. Tuhan sertai dan berkati agar tugas yang mulia ini dapat dilakukan dengan penuh sukacita, dan kami terus senantiasa diberkati dengan sehat dan kuat, hikmat surgawi beserta dengan kami semua, bersama-sama dengan orang-orang yang kami cintai dan kami sayangi, suami, anak-anak, orang tua, cucu-cucu, dan kaum keluarga kami. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, ini yang menjadi doa dan pinta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup ibadah kita di sore hari ini, dijemput kita untuk bangkit berdiri. Kita melakukan bersama Ibu Tuhan.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk. Demikian ibadah kita di sore hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.